Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Indonesia, negara yang memukau dengan keindahan alam dan keberagaman budaya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan gugusan pulau terbesar di dunia. Namun, tantangan menyertai keindahan ini, terutama sebagai negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Indonesia adalah sebuah negara yang indah dan beragam, dikenal karena lanskap alamnya yang memukau, warisan budaya yang kaya, dan kota-kotanya yang ramai. Memiliki lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya gugusan pulau terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Menurut laporan dari Smithsonian Institution Global Volcanism Program, sejak tahun 1960 hingga 15 Desember 2023, tercatat ada 55 gunung berapi aktif di Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik sendiri merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana seperti letusan gunung berapi. Gas apa saja yang terkandung dalam gunung berapi? Jadi gunung meletus itu memang banyak menghasilkan gas ya, seperti gas CO ya, atau karbon monoksida, kemudian NOx, nitrogen dioksida, tapi itu banyak turunannya ya. Kemudian SO2 ya, atau sulfur dioksida, kemudian HCl ya, kemudian H2S. Tapi masih banyak lagi yang lain-lain, cuma yang banyak komposisinya itu ya seperti SO2 itu tinggi ya di gunung api. Gunung meletus itu kan jadi itu panas, itu gas dari dalam perut bumi ya keluar, sehingga dia ada lubang di situ di puncak gunung, misalnya seperti itu, dia akan keluar di situ karena kandungan-kandungan di dalam perut bumi itu cukup banyak bahan-bahan ya, bahan-bahan berbahaya. Setelah keluar nanti ada prosesnya mengeluarkan terutama ada oksigen ya, tapi prosesnya seperti ini. Kalau gunung meletus itu bisa menghasilkan ya, hidrogen sulfida, lalu bereaksi dengan oksigen. Kalau sudah di luar itu akan membentuk sulfur dioksida tadi, yang SO2 itu yang sangat dikhawatirkan orang ya. Nah, nanti dari situ lagi kan terbentuk sulfur trioksida. Nah, ini yang banyak ini, misalnya tadi SO3 ya. Nah, itu. Kemudian kalau ada hujan ya, termasuk dia akan membentuk asam sulfat ya. Akhirnya dari asam sulfat itu bisa menjadi amonia ya, atau amonium sulfat, kemudian menjadi kabut ya, kabut asam, dan pengendapan itu banyak sekali. Jadi tapi tadi zat-zat yang beracun ini seperti SO2 itu bukan saja dari gunung api ya, tapi itu tadi siklusnya. Karena dalam gunung api mengandung belerang yang tinggi ya. Jadi kalau meletus termasuk dia keluar seperti itu. Guru Besar Kesehatan Lingkungan juga menyebutkan bahwa kandungan belerang dapat bereaksi dengan oksigen. Jika bereaksi, menghasilkan senyawa hidrogen sulfida dan menimbulkan bau yang cukup menyengat. Sedangkan sulfur dioksida berbau ketika di atas 5 ppm. Jadi kalau jalur payanannya sulfur dioksida itu ya bisa dari dia menyebar ke lingkungan ya. Nah, menyebar ke lingkungan, kemudian bisa tadi kalau ada di udara, tapi ini biasanya tinggal 18 jam ya di atas, dan dia akan berubah menjadi tadi menjadi sulfur trioksida. Nah, nanti di situ akan, nah ini nanti kalau turun ke lingkungan dia akan
mengganggu lingkungan. Jadi bukannya sampai ke manusia, tapi masuk dulu ke lingkungannya, misalnya mengganggu tumbuh-tumbuhan, ya, nah itu sulfur dioksidanya itu mengganggu ya lalang itu bangunan, cat bangunan dia akan ganggu, ya. Nah itu dari cat tadinya mengkilat dia akan jadi buram. Nah seperti itu kalau di lingkungan nanti sampai kepada manusianya, ya tuh. Terutama ada 3 jalur perjalanannya, yaitu melalui melalui pernapasan, tuh, kemudian melalui oral dan melalui dermal. Tapi yang paling banyak memang melalui pernapasan. Kalau kita mau jelaskan lebih lanjut seperti itu, ya. Ia juga menyebutkan bahwa belerang bukan hanya berbahaya tetapi juga bermanfaat sebagai pengawet makanan dan antioksidan. Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, beredar informasi di kalangan masyarakat bahwa memelihara kucing dapat menyebabkan mandul yang diakibatkan oleh bulunya. Dosen parasitologi Universitas Hasanuddin mengungkapkan bahwa kucing, terutama kucing liar yang masih mengkonsumsi tikus, dapat terinfeksi Toxoplasma gondii yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan pada manusia, salah satunya pada ibu hamil. Lantas seperti apa dampaknya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling populer di dunia. Karena karakter yang menggemaskan, tak jarang orang-orang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan di rumah. Namun, beredar informasi di masyarakat bahwa bulu kucing dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada manusia terkait kesuburan yang terganggu. Dosen parasitologi Universitas Hasanuddin, Dr. Siti Wahyuni PhD SP Park, mengemukakan bahwa permasalahan sebenarnya tidak terletak pada bulu kucing. Jadi sebenarnya bukan bulu kucingnya ya. Jadi pada kucing itu, terutama kucing liar yang mengkonsumsi tikus ya. Jadi mereka itu adalah host atau inang daripada protozoa yang bernama Toxoplasma gondii. Nah, Toxoplasma gondii ini diperoleh oleh kucing ketika mereka memakan tikus yang terinfeksi oleh parasit ini. Nah, kucing kemudian akan mengeluarkan tinja itu ke alam. Nah, di alamlah ini kemudian tinja kucing ini mencemari lingkungan, lalu kemudian akan menyebabkan mereka yang terkontaminasi atau mereka yang bersentuhan dengan tanah yang terkontaminasi ini bisa terinfeksi. Kucing setelah mengeluarkan tinjanya atau kotorannya memiliki kebiasaan membersihkan dengan cara menjilat, kemudian mandi dengan cara menjilati seluruh tubuhnya. Selain kucing, parasit Toxoplasma gondii ini juga dapat menjangkiti binatang lain seperti ayam, kambing, dan sapi. Namun, hewan lain tidak mengeluarkan parasit ini melalui tinjanya, akan tetapi tertinggal di dalam tubuh hewan tersebut. Dan manusia dapat terjangkit juga ketika memakan daging hewan tersebut dalam keadaan kurang matang. Dosen parasitologi Unhas, Dr. Siti Wahyuni mengungkapkan bahwa parasit ini hidup dalam sel, termasuk sel pembuahan yang dapat menyebabkan keguguran. Kenapa dikatakan bisa menyebabkan kemandulan? Itu oleh karena jika parasit ini menginfeksi ibu hamil atau masuk ke dalam tubuh ibu hamil untuk pertama kalinya, itu kan kita tahu bahwa ibu hamil itu kehamilan itu berasal dari beberapa sel ya. Jadi darahnya ibu ini itu bisa tercemar oleh kista parasit ini. Sedangkan kita tahu parasit ini hidupnya di dalam sel, termasuk sel hasil pembuahan. Jadi bisa menyebabkan keguguran. Dampak akibat parasit ini terhadap ibu hamil tergantung pada trimester keberapa parasit ini menginfeksi ibu hamil. Trimester adalah periode 3 bulan yang berhubungan dengan siklus kehamilan. Jika parasit ini menginfeksi ibu hamil di trimester pertama, maka sangat berkemungkinan untuk terjadi keguguran. Jika terinfeksi pada trimester kedua, dapat menyebabkan bayi lahir cacat, dan jika terinfeksi pada trimester ketiga, berkemungkinan anak lahir normal, namun dapat terjadi kecacatan di kemudian hari. Kalau kucing liar, maksudnya kucing yang dilihat jalanan, itu supaya jangan dielus ya.
Tetapi kalau dielus boleh saja, tapi ingat bahwa harus cuci tangan. Ya, cuman sebenarnya infeksi pada tahap tidak hamil, maksudnya kita terpapar pada saat tidak hamil itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu pada saat hamil. Ya, jadi pada saat hamil janganlah berdekatan dengan kucing atau janganlah bersentuhan. Kemudian jangan juga memakan makanan-makanan produk daging atau ikan yang kurang matang. Ayam yang kurang matang jangan. Dokter Siti Wahyuni memberikan saran agar sebelum memelihara kucing, baiknya untuk dicek ke dokter terlebih dahulu dan disterilkan. Zara Sabita Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Sebuah penelitian baru-baru ini menyoroti potensi menarik dari rutin donor darah dalam membantu detoksifikasi tubuh. Para peneliti menemukan bahwa proses donor darah secara teratur tidak hanya mengurangi jumlah racun dalam tubuh, tetapi juga memiliki dampak positif sebagai penangkal penyakit jantung dan kolesterol. Penemuan ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran donor darah dalam menjaga keseimbangan internal tubuh dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Donor darah memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Selain membantu orang lain yang membutuhkan darah, mendonorkan darah juga dapat meningkatkan kesehatan pribadi kita. Ini membantu menjaga keseimbangan zat besi dalam tubuh, meningkatkan produksi sel darah merah baru, dan mengurangi risiko penyakit jantung dengan mengurangi kekentalan darah. Para ahli merekomendasikan donor darah dilakukan setiap 3 bulan sekali. Frekuensi ini dianggap optimal untuk menjaga keseimbangan darah dalam tubuh tanpa merugikan kesehatan donor. Hal ini juga memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk memulihkan jumlah sel darah yang diperlukan. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat mendonorkan darah. Calon donor harus berusia minimal 17 hingga 45 tahun, memiliki berat badan yang sehat minimal 45 kg, tekanan darah dalam rentang normal sekitar 120/80 mm Hg, kadar Hb 12,5 hingga 17 gram per desiliter, tidak dalam keadaan sakit, pada perempuan, tidak dalam keadaan menstruasi dan hamil, dan secara fisik serta mental sehat. Selain itu, calon donor juga harus mengisi formulir pertanyaan kesehatan sebelum proses donor darah dilakukan. Jadi kalau kita berbicara tentang manfaat donor darah, khususnya rutin ya melakukan donor darah, jadi dari beberapa penelitian itu memang disampaikan bahwa manfaat dari donor darah ini salah satunya yang paling utama adalah menurunkan risiko terkait penyakit jantung ya. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebabnya ini dengan mendonorkan darah itu akan mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh ya, mengurangi pengendapan zat besi dalam tubuh. Nah, ini zat besi ini jika berlebihan dalam tubuh ini bisa salah satunya menyebabkan kelainan jantung. Sehingga dengan melakukan donor secara rutin ya, ini bisa menurunkan risiko tersebut. Selain itu juga kalau terdapat kelebihan dari zat besi ini ya, salah satunya juga terkait dengan kolesterol jahat ya bahasanya orang, atau LDL kalau kita di pemeriksaan laboratorium. Nah, ini juga akan membantu untuk mengurangi ya terbentuknya plak lemak yang bisa menyumbat pembuluh darah. Itu salah satu manfaat yang kita bisa dapatkan dari melakukan donor darah secara rutin. Efek samping itu bisa saja ada ya, efek samping dalam artian apa? Mungkin misalnya seseorang itu merasa pusing ya setelah dilakukan donor darah, bahkan ada yang sampai pingsan misalnya. Yaitu kita harus lihat dulu apakah pada saat seseorang itu menjadi pendonor, orang itu betul-betul sehat ya, karena misalnya bisa jadi ada orang yang mendonorkan darah, ternyata masih dalam keadaan perutnya kosong atau belum makan misalnya, atau habis beraktivitas berat misalnya, tiba-tiba keluarga butuh darah misalnya ya, menjadi pendonor sukarela dan kebetulan golongan darahnya cocok, ya setelah dilakukan pemeriksaan dipersilakan, oh ternyata ini mengalami pusing ya, bahkan rasanya hampir pingsan seperti itu. Nah, itu bisa saja ada kondisi-kondisi seperti itu. Atau misalnya ada kondisi terjadi lebam pada luka ini ya, luka tusuk dalam artian tempat penusukan jarum misalnya. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi itu tentu
sudah ada antisipasi ya. Makanya pada saat seseorang itu mendonorkan darahnya, selalu kan standby ada dokter di situ yang siap untuk memeriksakan kesehatan lebih lanjut, misalnya kalau terjadi komplikasi seperti itu. Nah, jadi ada kondisi-kondisi seperti itu yang sudah diantisipasi sebelumnya. Maka biasanya ya, bukan biasanya, memang seperti itu lazimnya, Deveni, setelah kita melakukan donor darah itu, ya, ada disiapkan makanan. Jadi memang setelah donor darah itu diharapkan istirahat dulu, ya, sekitar 10 menit, 15 menit sambil menikmati makanan. Dipersilahkan makan, ya, disiapkan makanan dan juga disiapkan tablet besi. Nah, itu untuk mencegah pusing, misalnya seperti tadi, bahkan sampai rasa ingin pingsan. Itu memang sudah diantisipasi, ya. Tapi kalau untuk komplikasi lebih berat, yang lebih jauh itu, ya alhamdulillahnya kita belum pernah dapatkan sampai yang parah seperti itu, ya. Dan juga mungkin disarankan tidak beraktivitas berat dulu, misalnya mengangkat barang-barang yang berat, ya, untuk tangan yang sudah dilakukan ini lokasi pengambilan darahnya, ya, seperti itu. Nah, itu untuk mencegah juga terjadinya hematom, ya, atau mencegah adanya keluhan rasa sakit yang berlebihan pada lengan yang sudah diambil darahnya, seperti itu. Donor darah bukan hanya tentang memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan kita sendiri. Dengan memahami manfaat dan persyaratan yang perlu dipenuhi, kita dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat sambil menjaga kesehatan pribadi kita. Mari bersama-sama menjadi pahlawan yang sehat dengan donor darah. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.